Kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina? Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa negara-negara Arab ini tidak membela Palestina atau tidak membantu Hamas ya dalam peperangan kali ini untuk melawan Israel. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak negara-negara yang membantu Israel dalam hal ini ya, tetapi Palestina atau Hamas sama sekali mereka tidak mendapatkan pembelaan atau bantuan dari negara-negara Arab ini. Padahal mereka ini satu kepercayaan, satu iman ya, satu kitab suci, tetapi seakan-akan negara-negara Arab ini diam saja dan tidak mau ikut campur dalam hal ini. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, marilah kita langsung saja dengarkan penjelasan dari orang Arab asli yang menjelaskan kepada kita kenapa mereka tidak membantu Hamas atau Palestina dalam perang kali ini. Ini dia videonya. kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi, kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang kalau ada negara yang ikut campur di perang Israel, kami bakal serang. Contohnya Lebanon kemarin ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Siapa yang mau hadapi? Itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian, sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja, belum tahu hari ini udah berapa. Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau tadi cuplikan videonya yang mana tadi saudara kita dari Arab ini dia menjelaskan kepada kita dan terlebih-lebih kepada saudara-saudara kita umat muslim yang bertanya-tanya selama ini kenapa negara-negara Arab ini seakan-akan mereka tutup mata ya, tutup telinga dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di Palestina pada saat ini ya. Mereka sama sekali tidak mau ikut campur atau tidak memberikan pembelaan kepada Hamas atau Palestina untuk melawan Israel pada saat ini. Tadi dia mengatakan kepada kita teman-teman bahwa yang pertama, negara-negara Arab ini tidak mau ya terlibat dalam konflik ini karena mereka takut ya, kalau mereka terlibat maka sudah pasti mereka akan diserang oleh negara Amerika. Tadi dia mengatakan ya, ketika Lebanon ya kemarin itu melakukan penyerangan terhadap Israel, maka apa yang terjadi ya, Amerika langsung membalas ya serangan yang dilakukan oleh militan-militan dari Lebanon ini. Kemudian mereka tahu bahwa Israel ini adalah negara yang hebat karena di belakang mereka adalah negara Amerika. Yang kita tahu bahwa negara Amerika ini adalah negara yang superpower, punya kekuasaan baik itu di bidang politik, di bidang pendidikan dan semua. Jadi ketika mereka berhadapan dengan negara Amerika ini, maka mereka sudah siap untuk menerima konsekuensinya dan mereka tidak mau terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian tadi dia menjelaskan kepada kita bahwa ketika mereka membela Palestina atau Hamas, maka efek sampingnya itu sangat besar sekali. Bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga ya. Dan kita tahu bahwa ketika Israel dan Amerika ini ya sudah marah, maka apa yang terjadi ya?
Kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti ketika Amerika ini membom Hiroshima, ya. Bayangkan itu Bapak Ibu, ya. Dan mungkin juga mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, ya, ketika ya dalam waktu 6 hari, ya, pada saat itu negara-negara Arab ini menyerang Israel, tetapi hanya dalam waktu 6 hari Israel meluluhlantahkan, ya. Dalam peperangan itu yang menjadi pemenangnya adalah Israel, dan mereka tidak mau bahwa peristiwa yang telah terjadi sekian lama itu mereka tidak mau terulang lagi karena resikonya sangat besar sekali. Jadi bagi kita teman-teman semuanya, dan khususnya kepada saudara saya di sebelah, ya, marilah cerdas, ya, dalam hal ini, ya. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Kita boleh membela Palestina, tetapi jangan terlalu kebablasan. Apalagi saya melihat di media sosial itu ada banyak sekali, ya, para pejabat yang mengutuk, ya, Israel ini. Mereka mengatakan kita akan memboikot produk Israel di Indonesia. Saya mau katakan kepada kita semuanya, hati-hati, ya. Kita tahu efek sampingnya ketika produknya diboikot, apa yang terjadi. Pengangguran terjadi di mana-mana. Ekonomi kita akan hancur, ya. Dan kita akan menangis dengan perbuatan kita sendiri. Jadi teman-teman semuanya, dalam hal ini jadikanlah Indonesia ini sebagai jembatan yang menyembatangi, ya, supaya kedua negara ini bisa berdamai, ya. Janganlah kita menjadi provokator untuk memanas-manasi situasi, karena itu tidak baik. Karena bagi saya, bagi kita semuanya, bahwa peperangan itu tidak baik, ya, karena itu akan membuat kita menjadi semakin sengsara, ya. Teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kenapa orang Arab nggak bantuin orang Palestina? Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini, dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon, dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi, kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang, kalau ada negara yang ikut campur di perang Israel, kami bakal serang. Contohnya Lebanon kemarin, ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia, dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Siapa yang mau hadapi? Itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian, sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja, belum tahu hari ini udah berapa. Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang, dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.